wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, NIM 1930102066, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Perbandingan Mazhab, Universitas UIN Raden Fatah, Palembang. Adapun tujuan pembuatan video ini, saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 2 dalam mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan yang diasuh oleh Bapak Pembina kami, yaitu Bapak Marzuki MH, dalam tema pandangan Al-Quran, Sunnah, dan para ahli tentang Islam dan Ilmu Pengetahuan. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan, yakni A. Ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Ilmu pengetahuan adalah merupakan salah satu isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran. Bahkan kata ilmu itu sendiri disebut dalam Al-Quran sebanyak 105 kali. Tetapi dengan kata jadiannya ia disebut lebih dari 744 kali, yang memang merupakan salah satu kebutuhan agama Islam. Betapa tidak, setiap kali umat Islam ingin melaksanakan ibadah selalu memerlukan penentuan waktu dan tempat yang tepat. Umpamanya melaksanakan sholat, menentukan awal bulan Ramadan, pelaksanaan haji, semuanya punya waktu-waktu tertentu. Dalam menentukan waktu yang tepat diperlukan ilmu astronomi. Maka dalam Islam pada abad pertengahan dikenal istilah sains mengenai waktu-waktu tertentu. Banyak lagi ajaran agama yang pelaksanaannya sangat terkait erat dengan sains dan teknologi, seperti menunaikan ibadah haji, berdakwah. Semua itu membutuhkan kendaraan sebagai alat transportasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan garis-garis besar sains dalam ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Manusia hanya tinggal menggali, mengembangkan konsep dan teori yang sudah ada, antara lain sebagaimana terdapat dalam Al-Quran, Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 di bawah ini. Ya ma'syar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhu illa bisultan. Artinya, hai sekalian jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Ayat di atas pada masa 14 abad yang silam telah memberikan isyarat secara ilmiah kepada bangsa jin dan manusia bahwasanya mereka telah dipersilahkan oleh Allah untuk menjelajah di angkasa luar, asalkan saja mereka punya kemampuan dan kekuatan atau sultan. Kekuatan yang dimaksud di sini sebagaimana ditafsirkan para ulama adalah ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi. Hal ini telah terbukti di era modern sekarang ini dengan ditemukannya alat transportasi yang mampu menembus luar angkasa. Bangsa-bangsa yang telah mencapai kemajuan dalam bidang sains dan teknologi telah berulang kali melakukan pendaratan di bulan, planet Mars, Jupiter, dan planet-planet lainnya. Kemajuan telah diperoleh oleh bangsa-bangsa yang maju atau bangsa barat dalam bidang ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi di abad modern ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari tradisi ilmiah yang telah dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim pada abad pertengahan, atau dengan kata lain, ilmu muslim banyak memberikan sumbangan kepada ilmu barat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Yatim pada tahun 1997 dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam, yakni kemajuan barat pada mulanya bersumber dari peradaban Islam yang masuk ke era Eropa dan Spanyol melalui Spanyol pada abad kedua.
Hal ini diakui oleh sebagian mereka. Sains dan teknologi, baik itu yang ditemukan oleh ilmuwan muslim maupun oleh ilmuwan barat pada masa dulu, sekarang, dan yang akan datang, semua itu bukti kebenaran informasi yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena jauh sebelum peristiwa penemuan itu terjadi, Al-Quran memberikan isyarat-isyarat tentang hal itu, dan ini termaksud bagian dari kemukjizatan Al-Quran, mana kebenaran yang terkandung di dalamnya selalu terbuka untuk dikaji, didiskusikan, diteliti, diuji, dan dibuktikan secara ilmiah oleh siapapun. Al-Quran adalah kitab induk, rujukan utama bagi segala rujukan, sumber dari segala sumber, basis bagi segala sains dan ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah buku induk ilmu pengetahuan, di mana tidak ada satu perkara apapun yang terlewatkan. Semuanya telah diatur di dalamnya, baik yang berhubungan dengan Allah atau hablum minallah, sesama manusia atau hablum minan nas, alam, lingkungan, ilmu akidah, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu empiris, ilmu agama umum, dan sebagainya. Lebih lanjut, Baikuni pada tahun 1997 mengatakan bahwa sebenarnya segala ilmu yang diperlakukan manusia itu tersedia dalam Al-Quran. Salah satu kemukjizatan atau keistimewaan Al-Quran yang paling utama adalah hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan dalam Al-Quran, sehingga Allah menurunkan ayat yang pertama kali Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dia, telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam, dan mengajar kepada manusia apa yang mereka tidak ketahui. B. Pentingnya belajar menurut Al-Quran dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Surah Al-Alaq atau yang sering kita dengar dengan surah Iqra termaksud ayat Al-Quran pertama yang diturunkan. Termaksud ayat Makkiyah, terdiri dari 19 ayat, 93 kalimat, dan 280 huruf. Dalam surah Al-Alaq dapat dilihat suatu gambaran yang hidup mengenai suatu peristiwa terbesar yang pernah terjadi pada sejarah manusia, yaitu pertemuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril untuk pertama kali di Gua Hira, dan penerimaan wahyu yang pertama setelah Nabi berusia 40 tahun. Bagian pertama surah Al-Alaq ini mengarahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah agar beliau berkomunikasi dengan Allah, dan beliau dengan nama Allah membaca ayat-ayat Al-Quran yang diterima melalui wahyu pelantara malaikat Jibril, bukan membaca tulisan di atas kertas, sebab ia adalah ummi atau tidak pandai baca dan tulis. Sebab dari Allah lah asal mula segala makhluk, dan kepadanya pula semua akan kembali. Wahyu pertama itu juga mengingatkan bahwa Allah Azza wa Jalla telah memuliakan atau menjunjung tinggi martabat manusia melalui membaca. Artinya
Dengan proses belajar mengajar itu manusia dapat menguasai ilmu-ilmu pengetahuan. Dan dengan ilmu-ilmu pengetahuan ini manusia dapat mengetahui rahasia alam semesta yang sangat bermanfaat bagi kesejahteraan hidupnya. Padahal manusia itu dijadikan oleh Allah dari segumpal darah yang melekat di rahim ibu. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 diturunkan sewaktu sumber-sumber ilmu pengetahuan atau Sayyid Qutub 1343 Rasulullah SAW berkhalwat di Gua Hira. Ketika itu beliau berusia 40 tahun. Ayat pertama yang diturunkan sekaligus merupakan tanda pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 mengandung pengertian bahwa untuk memahami segala macam ilmu pengetahuan, seorang harus pandai dalam membaca. Dalam membaca itu harus didahului dengan menyebut nama Tuhan, yakni dengan membaca basmalah terlebih dahulu dan ingat akan kekuasaan yang dimilikinya. Sehingga ilmu yang diperoleh dari membaca itu akan menambah dekatnya hubungan manusia dengan Khaliknya Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah dan kemudian menjadikan makhluk yang paling mulia. Ini menunjukkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan manusia disebutkan dalam Al-Quran Quran surah Al-Baqarah ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Artinya, dan Dia yang mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Quran surah Al-Baqarah ayat 239. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, kata Allah. Artinya, jika kamu dalam keadaan takut, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Dan apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Arti yang telah mengajarkan Al-Quran, artinya yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. C. Ilmu pengetahuan dalam hadis. Hadis-hadis Nabi juga sangat banyak yang mendorong dan menekankan, bahkan mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilm fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu suatu kewajiban kepada setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis di atas memberikan dorongan yang sangat kuat bagi kaum muslimin untuk belajar mencari ilmu sebanyak-banyaknya, baik ilmu agama maupun ilmu umum, karena suatu perintah kewajiban tentunya harus dilaksanakan dan berdosa hukumnya jika tidak dikerjakan. Lebih lanjut, Rasulullah SAW mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu sepanjang hayatnya tanpa dibatasi usia, ruang, waktu, dan tempat, sebagaimana sabdanya, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad." Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat, dan tuntutlah ilmu sekalipun sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dorongan dari Al-Quran dan perintah dari Rasul tersebut telah
dipraktikkan oleh generasi Islam pada masa abad pertengahan abad ke-7 sampai dengan abad ke-13 Masehi. Hal ini terbukti dengan banyaknya ilmuwan muslim tampil ke pentas dunia ilmu pengetahuan, sains dan teknologi seperti Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Ikhwanus Safa, Ibnu Miskawi, Nasiruddin Al-Tusi, Ibnu Rushd, Imam Al-Ghazali, Al-Biruni, Fakhruddin Ar-Razi, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan lain-lain. Ilmu yang mereka kembangkan berbagai macam disiplin ilmu, bahkan meliputi segala cabang ilmu yang berkembang pada masa itu, antara lain ilmu filsafat, fisika, astronomi, astrologi, alkemi, kedokteran, optik, farmasi, tasawuf, fikih, tafsir, ilmu kalam, dan lain-lainnya. Pada masa itu, kejayaannya, kemakmuran, kekuasaan, dan politik berada di bawah kendali umat Islam karena mereka menguasai sains, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Rasulullah SAW pernah bersabda, umatku akan jaya dengan ilmu dan harta. Banyak lagi hadis beliau yang memberikan anjuran dan motivasi kepada umatnya untuk belajar menuntut ilmu. Namun dalam kesempatan ini tentunya tidak dapat disebutkan semuanya. Mungkin itu saja dari saya perwakilan kelompok 2, dan kepada Bapak Marzuki MH kami terima kasih karena telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengumpulkan tugas video ini. Saya akhiri, seluruh kata-kata yang benar itu datang dari Allah dan seluruh kata-kata yang salah itu datang dari diri saya pribadi. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf kepada Bapak khususnya dan kepada Allah kita semua mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.